Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati, sohibul baik kami, sahabat kami, bersama penyelenggara pemilu, Bapak Endor Aziz, selaku anggota Bawaslu Kota Blitar, yang kami hormati Bu Kosek, yang kami hormati hadirin dan hadirat ya, hadirin yang di dalam, saya lihat tadi sebagian masih ada yang di luar, hadirat, ya. Hadirin dan hadirat, ya. Ya, hadir yang di dalam dan hadir yang di luar. Bapak Ibu sekalian, di Sabtu yang berbahagia ini izinkan ada dua hal sebelum kami masuki materi. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih tak terhingga sebanyak-banyaknya kepada seluruh warga masyarakat Kota Blitar, wabil khusus sahabat kami baik di Bawaslu termasuk di jajaran di Panwascam maupun di BKD. Alhamdulillahirobbilalamin, pada tanggal 20 Desember yang lalu ya, KPU Kota Blitar telah menyelesaikan proses pembentukan rekrutmen kaitan dengan KPPS dengan jumlah 3.424 KPPS yang kemudian mendaftar 37 TPS, di mana kebutuhan kami sebenarnya itu ada 3.059 ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa proses seleksi terbuka ini tidak akan berhasil, tidak akan bisa menjaring berbagai elemen masyarakat untuk mendaftar sesuai dengan kriteria persyaratan tanpa bantuan panjenengan semuanya, wabil khusus tokoh masyarakat, ya, warga masyarakat, baik kemudian itu ada di tingkatan RT, RW, LPMK, kelurahan, maupun sampai tingkat kecamatan dan juga organisasi masyarakat lainnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mohon izin kaitan dengan kegiatan aktivitas pembentukan KPPS hari ini, insya Allah semuanya yang lolos kelengkapan administrasi akan kita umumkan. Artinya pengumumannya nanti di lapangan, di kelurahan bisa disaksikan, bisa dilihat di papan pengumuman kelurahan masing-masing, dan juga nanti akan dipost baik di media sosial dan di websitenya KPU Kota Blitar ya. Nanti monggo silakan dilihat, baik kemudian nanti diakses ya di Twitter, Instagram, Facebook, lalu kemudian di YouTube dan platform lainnya. Berkaitan dengan pengumuman, nanti hasil seleksi yang kemudian ada di KPPS tidak 7 Bapak Ibu yang kemudian kita umumkan. Jadi misalkan contoh ada proses rekrutmen di salah satu kelurahan itu yang kelurahannya memang benar di TPS-nya itu ada yang daftar 15, tapi ada satu lagi di TPS 11-nya cuma 7. Jadi semua nanti yang lolos administrasi akan kita umumkan ya. Dan baru nanti tanggal 23 hari ini sampai nanti kemudian tanggal 28 kami nyuwun tanggapan dan respon dari panjenengan semuanya. Tanggapan masyarakatnya nanti bisa minta formulirnya ke teman-teman BPS, sahabat-sahabat kami yang kemudian ada juga di tingkatan kelurahan. Mohon diberi tanggapan masyarakat apakah nama-nama yang kita umumkan itu layak dan memenuhi persyaratan untuk menjadi petugas KPPS yang akan bertugas di 437 TPS di Kota Blitar. Baru nanti setelah kemudian tanggapan masyarakat berakhir tanggal 28, tanggal 29 akan kita umumkan 7 orang yang akan bertugas di TPS. Oke. Jadi posisinya hari ini nanti akan kita umumkan semuanya yang lolos kelengkapan administrasi. Jadi kalau kemarin ada 15 pendaftar, misalkan yang lolos adalah 14 semuanya akan kita umumkan sesuai dengan urutan abjad. Ya, sesuai dengan urutan abjad. Baru nanti di tanggal 29 ya, pasca tanggapan masyarakat akan kita umumkan hasil seleksi siapa yang nanti kemudian akan bertugas dan akan dilantik pada tanggal 25 Januari 2024. Jadi posisi pelantikannya masih menunggu 1 bulan lagi di tanggal 25 Januari 2024. Itu informasi pertamanya. Yang kedua, kami mohon izin Bapak Ibu sekalian sebelum masuk ke dalam materi, kami mohon doa restu panjenengan semuanya. Kami mohon partisipasinya juga. Hari ini KPU Kota Blitar akan meresmikan Rumah Pintar Pemilu Nasional, salah satu program prioritas nasional yang akan ditempatkan di Kota Blitar. Program itu adalah program milik dari KPU RI.
Jadi Rumah Pintar Pemilu Nasional Bung Karno yang kemudian nanti akan diresmikan itu akan ditempatkan di Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Karno, dan dalam posisinya di situ nanti akan ada ruang display dan juga nanti aktivitas-aktivitas kepemiluan, diskusi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena jelang mendekati pemilihan umum ya 14 Februari yang posisinya tinggal 51 hari lagi ini, maka hal-hal yang kita lakukan di KPU adalah bagaimana pendidikan pemilih ya, selain kemudian sosialisasi ini juga akan kita gencarkan. Jadi Rumah Pintar Pemilu Nasional dari 514 kota kabupaten di 38 provinsi se-Indonesia hanya ada di 4 kota kabupaten. Yang pertama itu ada di Yogyakarta, lalu kemudian ada di Minahasa, lalu kemudian ada di Kota Batu, dan yang terakhir yang keempat ini didirikan di Kota Blitar. Jadi manfaatkan secara betul program-programnya, karena ini memang program nasional dari KPU RI yang ditempatkan di Kota Blitar, sehingga kita nanti secara bersama-sama bisa menyebarkan, mendiseminasikan, dan menularkan informasi positif dari Blitar untuk Indonesia. Oke. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mohon izin menyampaikan Pak Aziz, Bu Korsek, kaitan dengan materi pada pagi hari ini terkait dengan koordinasi penjalinan awal pembentukan pengawas TPS pemilu serentak tahun 2024. Ini sifatnya adalah sharing, karena memang sebagaimana kita ketahui, kalau KPU itu mengacunya dalam hal pembentukan SDN itu ada di dalam PKPU, sementara di dalam nanti kemudian Bawaslu, sahabat kami membentuk yang namanya PTPS, dasarnya ada Bawaslu. Namun tidak ada salahnya kemudian kita melaksanakan sharing agar bagaimana kemudian proses-proses yang kemudian nanti ditempatkan di TPS yang akan bertugas atau pengawas TPS ini nanti kemudian sama-sama bekerja di KPPS, itu kemudian tempatnya sama di TPS, sehingga bisa bekerja sama dengan baik. Dalam artian KPPS menyelenggarakan secara teknis, PTPS menyelenggarakan pengawasan pemilu dengan baik di tingkat TPS masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sumber daya manusia yang kaitannya dengan pemilu dalam negeri itu ada beberapa elemen, ya. Jadi kalau kemudian kita tambahkan lagi dengan luar negeri cukup banyak. Tapi kalau kemudian posisinya di dalam negeri, komponennya ada ini. Jadi kalau di KPU itu ada KPU, jadi kalau bahasa KPU itu adalah KPU RI. Lalu kemudian ada KPU Provinsi atau KIP Aceh. Jadi kalau di Aceh tidak ada KPU, adanya KIP, ya, Komisi Independen Pemilu. Ya. Nah, jadi posisinya itu di sana karena undang-undangnya sudah khusus, bunyinya bukan KPU tapi KIP. Sama juga seperti KPU di kota kabupaten, kalau di Aceh itu namanya juga KIP, ya, KIP. Jadi bahasanya mereka menggunakan undang-undang khusus, sehingga selain juga penyelenggaraan namanya berbeda, ya, mereka di sana ada KIP, partainya juga jumlahnya berbeda karena ada partai lokal Aceh, ya, jumlahnya. Makanya kemarin kalau kita lihat, lo habis peserta pemilu habis nomor 17 kok nomor 24, nomor 18 sampai 23 mana? Nomor 18 sampai 23 adalah partai lokal yang ada di Aceh. Lalu kemudian kalau di tingkat kecamatan, ini yang berbeda, membedakan nama. Kalau di kita namanya PPK, ya. Tapi kalau di teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di Papua, karena di Papua tidak ada kecamatan, adanya distrik, makanya di sana disebut namanya PPD, Panitia Pemilihan Distrik. Jadi kalau lihat atau cari kecamatan di Papua tidak ada, adanya di sana adalah distrik. Nah kalau kemudian PPS sama semua namanya di tingkat kelurahan, lalu kemudian ada KPPS, ada Pantarle, dan juga ada Linmas. Di luar itu, untuk di luar negeri ada dua jenis penyelenggara, namanya Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN, ada lagi satu lagi namanya KPPSLN atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri. Ya, yang saya tahu, saya punya teman sama Mas Aziz ini di Inggris, ya, namanya Mas Abdul Qadir, itu dia posisinya di sana pengawas luar negeri. Saya dikasih tahu kalau di luar negeri itu khususnya di Inggris TPS-nya itu cuma 3, Mas. Sisanya gimana? Nah, 3 itu yang 2 ada di London, yang 1 ada di Manchester. Yang 1 ditempatkan di Stadion Chelsea, di Stamford Bridge, yang 1 di Emirates Stadionnya Arsenal, yang 1 ditaruh di Manchester City itu, di Etihad Stadium.
Sisanya gimana kayak di apa namanya kota kabupaten yang lain itu? Nah mereka kalau coblosan di sana menggunakan kartu pos, ya. Nanti ada waktunya sendiri lah kita berdiskusi itu ya. Nah, jadi kalaupun kemudian di luar negeri saja partisipasinya menggunakan kartu pos itu dengan baik, maka manfaatkan dengan baik yang ada di sini. Kita masih bisa bertegur sapa sesama dengan anggota apa namanya sesama pemilih yang kemudian ada di TPS, kemudian kaitannya dengan proses memilih kita masih bisa selfie untuk celup pintar dan sebagainya. Kalau di luar negeri tidak bisa Bapak Ibu, hanya beberapa saja karena TPS-nya cuma 3 dan posisi sisanya itu memilih melalui kantor pos yang di kota kabupaten yang lain di luar London dan juga Manchester. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sementara di KPU tadi sudah kami sebutkan, di Bawaslu juga ada. Jadi kalau RI itu ada Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota Kabupaten, Panwascam, PKD, PTPS, ditambah 2 dari luar negeri, yaitu adalah Panwas LN, pengawas luar negeri, dan pengawas TPS yang kemudian juga ada di luar negeri. Nah, posisi-posisi yang kemudian ada itu regulasinya lengkap di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sekedar sharing bersama Bapak Ibu sekalian dan Pak Ajis, rekan-rekan Panwascam dan juga PKD, bahwa di Kota Blitar sesuai dengan SK terbaru Wali Kota, data wilayah di Kota Blitar menunjukkan bahwa di Kota Blitar ini dari nanti total akan ada 437 TPS yang ada, jumlah kecamatan ada 3, kelurahan ada 21, RW ada 187 dan RT-nya 657. Yang artinya bisa jadi nanti satu TPS itu memang berbeda wilayah Bapak Ibu. Antara misalkan RT sini, RTA atau RT1, RT1, RT2 itu kemudian misalkan berada satu TPS, RT2 lainnya bisa di TPS yang lain. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, karena pemilu ini sifatnya nasional, KPU Kota Blitar tidak memiliki kewenangan untuk kemudian menempatkan RT dan RW Bapak Ibu semua menjadi satu TPS. Ya, yang menjadi kewajiban adalah KK. Kalau KK tidak boleh kita pisah. Tapi kalau kemudian sifatnya itu adalah warga di tiap RT, karena jumlah RT-nya itu 657, sementara TPS itu ada 437, tentunya masing-masing informasi di tiap TPS itu berbeda antara irisan satu dengan yang lain. Berkaitan dengan itu, kami juga mohon maaf kalau kemudian kemarin selama rekrutmen KPPS dan mungkin besok sebagai bagian dari pembelajaran rekrutmen di PTPS, mungkin ada Bapak Ibu RT yang kemudian posisinya akhirnya nggak terima dengan wilayah itu. Jadi kemarin kami dimarahi, ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa KPU kok memaksakan, ya saya warga di sini terus kemudian sama-sama satu RT tapi kemudian kita dipisah TPS? Ya nggak bisa menampung Bapak Ibu sekalian, karena jumlah RT-nya itu 657 dan jumlah TPS-nya itu 437. Pastinya akan ada yang kemudian sama-sama, dan kami juga mohon pengertiannya, karena memang posisinya ini sifatnya nasional dan sudah diatur dan ditata untuk melayani jumlah pemilih yang ada di tingkat nasional pula rekap kita. Jadi kami juga mohon maaf, ngapunten ingkang kathah atas ketidaknyamanan dalam pembentukan KPPS kemarin, karena memang ada beberapa Bapak RT, Bapak RW yang juga marah-marah kepada petugas kami di lapangan, dan kami memaklumi itu karena memang keterbatasan kami sebagai bagian dari penyelenggara pemilu yang mungkin sosialisasinya dan lain sebagainya, pengertiannya yang harusnya dilakukan pada waktu saat coklit ya di bulan Juni 2023 kemarin itu belum bisa tersampaikan dengan baik di tingkatan RT dan RW. Nah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kaitan juga dengan TPS, kalau kita bandingkan ya dengan pemilu 2019, TPS kita itu jumlahnya turun padahal pemilihnya naik. Jadi kalau pemilu 2019 Bapak Ibu sekalian, jumlah TPS kita itu 477, berkurang 40 dari total yang sekarang itu 437. Bisa sebelumnya aja Mas, yang tadi back. Nah masih di sini. Nah jadi total pemilihnya di 2019 itu 113.544 bener. Insya Allah saya hafal. Dan di 2024 ini 119.087.
11987. Jumlah pemilih bertambah, tapi jumlah TPS dikurangi. Dan ini tidak hanya di Kota Blitar, Bapak Ibu semuanya, ini berlaku di seluruh Indonesia. Kalau panjenengan boten percaya, boten percawis, kaitan dengan bagaimana pembentukan atau pengurangan TPS itu di kabupaten itu malah lebih parah. Kabupaten itu, kalau di Kabupaten Blitar, pemilu 2019 jumlah TPS-nya 4.000 sekian. Mohon maaf, kami kalau di kabupaten tidak terlalu hafal detailnya. Tapi untuk pemilu di tahun ini jumlah TPS-nya ada 3.000 sekian. Artinya ada 1.000 TPS yang dikurangi. Jadi beruntunglah panjenengan semuanya yang tinggal di kota dengan kondisi geografis yang sangat memungkinkan untuk bisa berpartisipasi dalam proses pemilu 2024 mendatang di 14 Februari. Bayangkan kalau kita tinggal di kabupaten antara gunung satu dan gunung yang lain, dan TPS-nya harus dijadikan satu, ditaruh di tengah-tengah gunung. Berangkat ke TPS itu harus turun gunung, pulang dari TPS harus naik gunung. Susah, Pak. Jadi memang karena ini sifatnya nasional, ya. Untuk itu kami juga mohon kesadaran Bapak Ibu semuanya untuk besok di rekrutmen PTPS jangan dimarahi Pak Ajis ini, Pak. Jangan dimarahi, kami titip ke Bapak RT dan RW-nya panjenengan semuanya untuk kemudian bisa bekerja sama dengan baik, karena memang mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kaitan dengan TPS-nya dan jumlah RT-nya itu banyak jumlah RT-nya. Tidak bisa RT 1 TPS, tidak bisa. Kami sudah berusaha untuk mengajukan itu. Tapi karena memang sifatnya nasional, ya seperti itu kondisinya yang kemudian harus kita lakukan dan kita hadapi di masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, next perlu kami sampaikan dalam konteks bentukan atau rekrutmen penyelenggara pemilu, data pemilu di Kota Blitar menunjukkan bahwa jumlah pemilih dan TPS kita itu kemudian ada total 119.087 yang terdiri dari 58.599 laki-laki dan 60.488 pemilih perempuan yang akan ditempatkan di 437 TPS di Kota Blitar. Jadi nanti posisinya teman-teman Panacam, teman-teman PKD, total nanti ada 437 TPS yang akan dibagi di 3 kecamatan dalam jumlah proporsi yang akan melayani kurang lebih ya sekitar 200, ada yang 250, ada yang 260, 270, 280 sampai 290. Paling rapat kalau nggak salah 297 satu TPS itu muatannya, ya, untuk dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024 besok. Nah, sementara kalau kemudian kita bagi di dalam usia rata-rata pemilih kita adalah usia muda. Jadi sama seperti pendaftar KPPS kemarin, mayoritas adalah mayoritas yang usia anak-anak muda, ya. Sebagaimana kemudian kita ketahui bahwa jumlah pemilih kita juga sama mengikuti itu. Kenapa? Misalkan dalam usia baby boomer 60 tahun ke atas, itu usianya jumlah pemilihnya ada 2.167 orang. Lalu kemudian untuk baby boomers yang usianya 50 sampai 60 tahun itu ada 18.067. Lalu kemudian dalam usia 40 sampai 50 tahun itu ada 33.332. Sementara Gen Y atau kemudian yang usianya itu antara kurang lebih 25 sampai dengan usianya 40 tahun itu ada 38.476, dan yang usia pemilih pemula sampai dengan usia 25 tahun di generasi Z itu ada 27.042. Artinya dalam proporsi jumlah usia, ya, nanti akan dijelaskan Pak Ajis bagaimana rekrutmen PTPS. Kalau di KPU Kota Blitar jumlah minimumnya 17 dan maksimumnya adalah 55 tahun. Bapak Ibu yang sekalian yang kami hormati, sekaligus kami juga menginformasikan bahwa di dalam proses pemilu besok ada jumlah perwakilan yang kemudian nanti akan kita pilih sebagai informasi bersama. Kalau di Kota Blitar, jumlah DPRD Kota Blitar yang kita pilih ada 25 kursi. Lalu DPRD Provinsi nanti akan mewakili kita di Dapil Blitar Kota Kabupaten dan Tulungagung itu ada 7 kursi. Untuk DPD RI itu ada 4 kursi se-Jawa Timur, dan untuk DPR RI dari total 5 kota kabupaten, Blitar Kota Kabupaten, Kediri Kota Kabupaten dan juga Tulungagung, ini ada 9 kursi dari total 585 kursi yang ditetapkan di dalam atau diperebutkan di dalam dapil-dapil di seluruh Indonesia. Next. Ini infografisnya Bapak Ibu, kalau kita bandingkan bahwa pemilu atau jumlah pemilih di Kota Blitar
itu berbanding dengan jumlah pemilih di Jawa Timur dan jumlah pemilih yang kemudian ada di seluruh Indonesia. Artinya kalau kemudian kita memperhatikan ini secara kuantitatif, kalau dibandingkan jumlah pemilih di Kecamatan Tambak Sari, Kota Blitar jauh lebih sedikit maksudnya. Karena Kecamatan Tambak Sari, ya PPK di Tambak Sari sana itu jumlahnya itu pemilihnya total 150 ribuan. Satu kecamatan itu di Tambak Sari. Ya, Tambak Sari Surabaya. Nah, sehingga kalau kemudian kita bandingkan jumlah TPS-nya, ya total di kota itu 437. Kalau Tambak Sari mungkin lebih banyak karena muatannya sama, Bapak Ibu sekalian. Ya, next. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami banggakan terkaitan dengan larangan keterlibatan dalam SDM pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ada beberapa saran nanti dalam pembentukan PTPS yang juga kita gunakan dalam pembentukan KPPS yang kemarin. Yang pertama adalah TNI Polri tentunya dilarang untuk menjadi bagian dari anggota atau penyelenggara pemilu yang kemudian ada di Indonesia, karena itu sudah jelas di dalam peraturan TNI dan Perkap, ya, peraturan Kapolri disebutkan bahwa TNI Polri tidak berpolitik secara aktif. Yang kedua adalah anggota peserta pemilu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang kemudian juga penting bahwa kita di KPU sudah membuka yang namanya Sipol, ya. Nanti bisa cek di dalam Sipol, memasukkan NIK-nya, apakah yang bersangkutan itu masuk ke dalam partai politik A, partai politik B, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin Bapak Ajis dan juga teman-teman Panwasam serta PKD serta Bapak Ibu sekalian yang kami hormati bahwa di dalam Sipol ini nanti akan muncul ketika kita masukkan NIK itu ada dua kriteria. Yang pertama adalah kriteria yang namanya dari anggota partai politik peserta pemilu. Yang kedua adalah anggota dari partai politik non peserta pemilu. Ya, jadi ini partai opo? Gak ono ning gone gambare 18 itu, tapi kemudian nama saya kok masuk di Sipol situ, ya. Nah, ini partai apa? Jadi ada dua jenis partai Bapak Ibu sekalian yang kemudian secara nasional ini perlu kami sampaikan juga kepada panjenengan semuanya. Partai pertama adalah partai peserta pemilu. Partai peserta pemilu adalah partai yang berbadan hukum dan ketika terverifikasi, ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang bersangkutan itu terverifikasi dan dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu. Yang kedua adalah partai yang hanya berbadan hukum, ya, namun ketika ikut verifikasi tidak lolos. Makanya kita lihat partai-partai yang lain itu juga masih bisa mendukung untuk capres, mendukung cawapres, itu masih bisa. Tapi secara badan hukum. Nah, ini yang kemudian perlu diawasi, perlu kemudian diperhatikan dan dipertimbangkan bila mana ini ada partai namanya kok aneh tidak masuk ke dalam 18 partai politik peserta pemilu yang ada, ya kan? Nah, tapi namanya ada di partai itu. Itu adalah partai politik yang berbadan hukum, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu juga partai politik karena juga mendapatkan bantuan dari yang namanya Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Hukum. Makanya itu Cek Sipol juga menyajikan tidak hanya partai politik peserta pemilu, tapi juga menyajikan partai politik yang berkaitan dengan non peserta pemilu juga. Ini juga bisa menjadi pertimbangan dalam membentuk PTPS di lapangan. Yang selanjutnya adalah tim kampanye. Kami sudah menyerahkan nama-nama petugas tim kampanye kepada teman-teman yang ada di Bawaslu, kepada teman-teman yang ada di kepolisian. Kaitan dengan itu, nanti kemudian Bapak Ibu sekalian juga bisa mengecek apakah bakal calon petugas atau pengawas TPS itu kemudian masuk dalam tim kampanye atau tidak. Bila mana kalau di KPPS kemarin kita nyatakan bahwa ketika masuk tim kampanye kita larang untuk kemudian dilanjutkan proses seleksinya. Yang selanjutnya adalah dicabut tak pilih, tentunya penyelenggara pemilu itu harus terdaftar juga sebagai bagian dari pemilih. Kalau kemudian orangnya dicabut secara hak pilih melalui pengadilan, maka yang bersangkutan otomatis juga tidak bisa terdaftar sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Yang selanjutnya adalah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai penyelenggara pemilu. Nah, ini yang juga harus dipertimbangkan, ya. KPU Kota Blitar kemarin juga sudah memberhentikan satu orang dengan tidak hormat karena alasan tidak aktif, ya. Diklarifikasi juga tidak datang dan sebagainya. Nanti juga kita akan serahkan datanya ke teman-teman Bawaslu dan teman-teman Bawaslu pasti juga sudah punya.
di PPS kemarin dan sudah kita PAW, jangan sampai ya orang-orang yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat itu nanti justru menyasar ke PTPS yang bersangkutan daftar. Termasuk adalah orang-orang atau masyarakat atau pemilih yang pernah disanksi etik oleh teman-teman Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ya, ini juga menjadi bagian dari proses yang diawasi dan kemudian diamati dalam pembentukan SDM di pemilu, khususnya di KPPS dan juga PTPS. Yang terakhir adalah, mohon maaf kalau di kami syaratnya sangat ketat. Nanti mungkin yang di sini ada Pak Ajis bisa mensyaratkan apakah Perbawaslu juga mengakomodir kaitannya dengan melarang orang-orang yang memiliki komorbid untuk menjadi petugas pemilu. Sebagaimana kemudian kita ketahui bersama, kemarin kita difasilitasi oleh Kelurahan Bendo melalui Kecamatan Panjangkidul melalui Dinkes, lalu kemudian di Kecamatan Sarangwetan dan juga di Kecamatan Sukoharjo kaitan dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi untuk yang kemudian gula darahnya itu tinggi, untuk yang kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, ya itu terpaksa tidak akan kami ikutkan, tidak akan kami tugaskan, tidak akan kami lanjutkan dalam proses penyelenggaraan atau seleksi penyelenggaraan KPPS. Kenapa seperti itu Bapak Ibu sekalian? Pengalaman di 2019 total 895 petugas KPPS yang meninggal. Kalau ditambah dengan jumlah pengawas PTPS, ditambah dengan jumlah PPS, ditambah dengan jumlah PPK, jumlahnya 1.100 sekian. Nah, jadi proses meninggal yang secara massal dalam kurun waktu penyelenggaraan pemilu sampai dengan proses rekapitulasi, agar tidak terulang, proses untuk orang-orang atau pemilih atau para pendaftar yang memiliki komorbid tidak kami sarankan untuk kemudian bisa dilanjutkan. Karena kami juga kasihan, kami eman, dan kami berpegang teguh pada prinsip regulasi tertinggi bangsa dan negara, yaitu adalah keselamatan rakyat Indonesia adalah paling utama yang harus diutamakan di dalam proses setiap kegiatan yang ada. Ya, sebagaimana kemudian juga pengalaman di Kota Blitar di 2019, alhamdulillah nggak ada yang meninggal, tapi ada 7 orang yang sakit, 1 orang yang stroke. Itu di Ngadirjo pada waktu itu. Lalu kemudian pengalaman di Pilwali 2020 ada 1 orang petugas KPPS kita itu yang keguguran di salah satu TPS di Sukoharjo. Ya Pak Tung ya dulu ya di Pilwali. Jadi karena memang itu leg spesialis, karena kami sudah bilang, sudah kasih tahu bahwa yang hamil tidak boleh bertugas, tapi yang bersangkutan tidak tahu kalau dia hamil pada waktu itu. Enggak kontrol. Dan posisinya keguguran di TPS langsung kita bawa ke salah satu rumah sakit yang ada di Kota Blitar. Sehat, yang bersangkutan kita berikan santunan kembali untuk ke depan mengantisipasi hal seperti itu terjadi. Maka kita harus mengutamakan teman-teman masyarakat pemilih yang benar-benar sehat untuk nanti kita tempatkan, kita tugaskan di dalam TPS, baik itu sebagai KPPS, nanti juga sebagai pengawas TPS. Next, lanjut, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana kemudian kita ketahui bersama, ada beberapa tips dan trik memang untuk kemudian kita bisa berjalan lancar dalam pembentukan SDM penyelenggara pemilu. Di mana yang paling penting itu adalah yang pertama pemetaan RT RW dan juga TPS. Ini menjadi satu hal yang penting. Jangan sampai kejadian-kejadian kemarin ketika teman-teman PPS kita dimarahi, cari SDM di salah satu RW, salah satu RT itu susah, dihalang-halangi bahkan. Jadi saya berani ngomong seperti ini karena ada laporan. Karena ada laporan. Kalau nggak ada laporan nggak mungkin saya berani seperti ini. Makanya di awal saya mohon maaf sekali kepada panjenengan semuanya. Dan harus kami jelaskan dengan alasan rasional yang itu juga berlaku di seluruh wilayah Indonesia di 38 provinsi dan di 514 kota kabupaten. Yang kedua adalah melakukan koordinasi secara intens, nuwun sewu, mungkin teman-teman pengawas kelurahannya bisa bertegur sapa dengan Pak RT, Pak RW agar miskomunikasi juga tidak terjadi. Dan yang terakhir adalah melakukan langkah-langkah preventif sesuai dengan ketentuan dan juga regulasi. Artinya apa? Misalkan ada beberapa hal pengecualian secara khusus, ya Pak, mohon maaf saya ini gula darahnya tinggi karena tadi malam menelean Pak, tapi saya yakin kalau cek lagi gula darah saya itu rendah. Nah itu
monggo kalau bisa dibuktikan misalkan ada tes 2 kali ya seperti itu kan bagian dari langkah preventif yang kemudian harus kita maklumi asalkan tidak menyerempet yang namanya regulasi. Next, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mohon izin juga menyampaikan bahwa nanti di dalam proses pemilu KPU juga sudah membuka akses yang namanya info-pemilu.kpu.go.id. Ya, jangankan nanti kemudian mengecek calon atau bakal calon petugas atau pengawas TPS ya, itu kemudian ada di sini, masukkan aja NIK-nya yang bersangkutan itu ada atau tidak, langsung muncul. Kalaupun yang bersangkutan pengurus partai juga muncul, pengurusnya sebagai apa itu muncul. Yang lucu kemarin Bapak Ibu sekalian, Pak Ajis, ya, di salah satu PPS, nggak saya sebutkan ya, mohon maaf, nanti kalau pengen tahu silakan ngajak saya ngopi. Nah, ada orang yang namanya itu dicatut di dalam sipol. Tapi lucunya pencatutannya ketika di screenshot di dalam sipol sini, ya di dalam info pemilu ini kan kita bisa cek sipol, itu sebagai pengurus salah satu parpol peserta pemilu. Nama saya dicatut Pak sebagai pengurus, nah ini kan lucu Pak. Jadi namanya itu dicatut sebagai pengurus. Ya namanya kalau sudah pengurus, ya itu bukan dicatut. Jadi itu bisa menjadi bagian dari kewaspadaan panjenengan semuanya. Ada orang yang ngaku-ngaku dicatut, bahkan dicatut sebagai pengurus, ini kan satu hal yang lucu gitu. Agar apa? Agar ke depan ya kalau kemudian hal-hal seperti ini bisa kita netralisir, bisa kemudian kita minimalisir untuk masuk ke dalam bagian dari penyelenggara pemilu. Insya Allah pemilu 2024 bisa berlangsung secara luber dan berlangsung secara jurdil. Sepakat ya Bapak Ibu semuanya? Yang terakhir Bapak Ibu semuanya, kaitan dengan berbagai regulasi KPU next bisa dilihat di next. Setelah ini ada jdih.kpu.go.id. Jenengan mau buka regulasi apa? KPU kemarin sudah mendapatkan penghargaan dari Kemenkumham sebagai pengelola JDIH terbaik se-Indonesia, dan di sini semua regulasi baik itu adalah PKPU, baik itu kaitannya dengan juknis, surat keputusan, baik itu surat dinas maupun surat edaran, semua bisa diakses di jdih.kpu.go.id sebagai bagian dari landasan hukum kita untuk kita bisa melakukan tahapan-tahapan yang kemudian tinggal selangkah lagi ya, tinggal 51 hari lagi. Jadi harus kita eman-eman ya, karena pemilu tahapannya sudah berjalan kurang lebih, kalau kita lihat 610 kurang 51 berarti sudah berjalan kurang lebih berapa? 9 berarti kurang 50 19 ya, kurang lebih 559 hari posisinya sudah berjalan. Nah, kurang sedikit lagi. Nah, mari kita kemudian bersama-sama berpartisipasi ya untuk kemudian bisa menjadi bagian dari sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya pemilu yang berhasil nanti melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang mampu menjadikan Indonesia sebagai negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami akhiri paparan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami nanti akan membersamai dengan penyampaian Pak Ajis. Nanti mungkin kalau saya sudah dipanggil sama pimpinan provinsi dan juga pimpinan RI, nanti saya mau izin karena di waktu dan tempat yang sama, karena saya juga tidak bisa membelah diri, termasuk kami tidak bisa menugaskan 4 komisioner yang lain sedang mendampingi teman-teman yang ada dari RI dan juga dari provinsi untuk kemudian posisinya hari ini meresmikan Rumah Pintar Pemilu Nasional Bung Karno di Kota Blitar. Kami tutup Bapak Ibu sekalian paparan kami pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, tak ada gading yang tak retak kecuali suaminya Gisel, ya, mantan suami ya. Kalau nggak mungkin retak ya gading makin. Kalau ada suhu di ladang boleh kita mandi, kalau mandi jangan kelamaan. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.